dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Tafsir Al-Misbah. Episode kemarin kita sudah membedah ayat terakhir dari surat At-Taubah, maka pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan surat berikutnya yaitu surat Yunus. Surat Yunus terdiri dari 109 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah kecuali ayat 40, 94, 95 yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad berada di Madinah. Surat ini dinamai surat Yunus karena dalam surat ini terutama ditampilkan kisah Nabi Yunus alaihissalam dan pengikut-pengikutnya yang teguh imannya. Apa yang terkandung dalam surat Yunus ini akan disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab tentunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini kita kedatangan polisi Pak. Tamu kita berseragam. Kita kalau ada polisi. Mereka dari NTMC Polri. Bisa dijelaskan maksudnya apa NTMC Polri? Silakan siapa yang ingin menjelaskan kegiatannya apa saja? Ya baik, National Traffic Management Center Polri adalah bagian dari Polri yang mengakomodir tugas-tugas untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, mengkomunikasikan dan informasi arus lalu lintas yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk kelancaran kehidupan sosial kemasyarakat, apalagi lalu lintas ya. Insya Allah Pak. Insya Allah. Insya Allah. Kita surat baru Pak pada pagi hari ini. Ya, kita di surat baru. Bagus. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berbicara tentang surah yang dinamai surat Yunus. Yunus itu adalah salah seorang dari utusan Tuhan, Nabi. Salah seorang dari 25 Nabi yang harus kita percayai bahwa dia adalah Nabi. Ada dicuplik sedikit kisahnya, tetapi uraian ayat-ayat ini karena dia turun di Mekah, ayat-ayat yang turun di Mekah itu biasanya berkaitan dengan kepercayaan. Jadi tentang keesaan Tuhan, tentang hari kemudian. Di sini ada berbicara tentang wahyu dan lain-lain sebagainya. Mari kita lihat ayatnya yang pertama. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra. Itulah ayat-ayat kitab yang penuh hikmah. Saya terangkan satu persatu. Alif Lam Ra itu ulama berbeda pendapat apa artinya Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dan lain-lain sebagainya. Salah satu makna yang baik adalah untuk menarik perhatian. Menarik perhatian agar memperhatikan apa yang akan dibicarakan. Biasa kalau kita misalnya berkata, ini, ya, kata untuk menarik, salah satu maknanya itu. Oke. Tilka, itu ayat-ayat Alkitab. Alkitab itu yang dimaksud di sini Al-Quran. Memang Al-Quran mempunyai paling sedikit 4 nama. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Az-Zikr, yang keempat Al-Kitab. Ada hal yang menarik. Kalau Allah menunjuk kepada kitab suci ini dengan nama Al-Quran, maka kata yang digunakannya adalah ini, hadza, inna hadzal Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini. Tapi kalau dia ingin menggambarkan keagungannya, ketinggian kedudukannya, maka dia berkata tilka, itu. Itu bintang, ini buku. Kalau saya berkata ini, dia dekat pada saya. Kalau Al-Quran berkata ini Al-Quran, itu berarti petunjuknya dekat pada kita. Tapi kalau Anda ingin melihat kedudukannya terlalu tinggi. Nah, di sini dia berkata Alif Lam Ra, tilka, itu adalah ayat-ayat Al-Quran Al-Hakim. Menarik. Mungkin punya kaitan dengan lalu lintas ini, Hakim. Hakim itu terambil dari kata hikmah. Hikmah itu pada mulanya berarti setir, kendali. Sehingga hikmah itu adalah sesuatu yang bila diperhatikan
dan diindahkan itu pasti membawa kebaikan atau menghindarkan Anda dari keburukan. Ini lalu lintas hidup, begitu juga Pak ya. Tetapi orang yang mengendalikan sesuatu itu tidak cukup hanya pengetahuan. Dia harus bisa mengamalkannya. Al-Quran penuh dengan hikmah dalam arti tuntunan-tuntunannya menghindarkan orang dari keburukan, mengantar dia kepada yang baik, dan itu baru seperti itu kalau dia faham sekaligus dia mampu melaksanakannya. Itu sebabnya orang secara singkat berkata hikmah itu adalah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Oke, itu Al-Quran. Baik, kita lihat sekarang. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an inzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Kita ambil lagi contoh. Perlu enggak itu pengatur lalu lintas? Pasti bapak-bapak bilang perlu ya. Memang perlu. Karena kalau tidak kacau. Nah, hidup ini ada lalu lintas kehidupan. Kacau kalau saya senang pada gadis itu, saya sudah lamar, ada yang lain yang melamar. Lebih kacau lagi kalau istri orang diambil. Ya, perlu ada pengaturan. Perlu ada pengaturan. Sebagaimana perlunya lalu lintas diatur, perlu juga ada yang mengatur lalu lintas kehidupan ini. Nah, ada orang-orang, Nabi itu tugasnya menyampaikan peraturan lalu lintas kehidupan. Nah, ada orang, dan kita kembali lagi, yang mengatur lalu lintas itu tidak boleh punya kepentingan dalam pengaturan lalu lintasnya. Iya, kalau dia punya teman, kamu duluan aja stop ini, itu tidak bisa. Nah, jadi yang mengatur lalu lintas kehidupan ini, yang menetapkan kebijakannya harus yang tidak punya kepentingan. Dalam konteks agama itu harus Tuhan. Yang paling paham tentang lalu lintas hidup, sekaligus yang tidak punya kepentingan. Allah yang maha tahu itu dan yang tidak punya kepentingan itu kecuali untuk kemaslahatan siapa yang diaturnya, itulah yang menunjuk seorang petugas untuk menyampaikan lalu lintas kehidupan. Itulah Nabi. Saya kira kita lanjutkan ini. Kehidupan perlu lalu lintas. Lalu lintas seperti apa? Kami akan melanjutkannya setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, bisa kuasa menciptakannya dalam lebih cepat dari sedetik. Tapi dia katakan saya ciptakan dalam 6 hari. Dipersembahkan oleh Bank